Bang Saad, Bang Geri, Bang Ahmad, Bang Sahrul Faiz. Ntar minta izin ya, gue mau ke Balai Desa. Ntar. Oke? Oke, makasih kalian semua. Kalian baik.
Oke, tes tes tes. Biar saya masuk. Ada Pak, ada aman-aman. Oke, agak kecil ya, soalnya lagi di luar ini kebetulan ya. Jelas kok Pak, jelas. Oke, aman ya tapi ya. Aman, aman, aman. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Pak. Pagi Pak. Oke, pagi semuanya ya. Oke, semoga teman-teman di sini dalam kondisi walafiat tidak kekurangan sedikit apapun. Oke, marilah untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa lebih kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan ya. Yes, Amin. Oke, cukup ya. Oke, presensi dulu ya, teman-teman ya. Oke, yang pertama ada Mas Abdul Rahman. Hadir Pak. Hadir. Pak, ntar saya di pertengahan mau izin ke Bali Desa Pak ya. Oh ya, siap. Makasih Pak. Mas Raihan. Hadir Pak. Hadir. Terus Mas Nathan. Hadir, Pak. Mas Java. Hadir, Belum Pak. ada ya. Mas Java. Mas Diaski. Hadir, Pak. Mas Giri. Hadir Pak. Mas Heidi. Heidi. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke. Mas Romi. Hadir, Pak. Ya. Mas Saad Abdurrahman. Hadir, Pak. Terus Mas Syarul Faiz. Hadir Pak. Hadir ya. Yang terakhir Mas Yazid. Hadir Pak. Hadir ya. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11. Oke, 11 orang ya, teman-teman ya. Oke, jadi nanti ada materi sedikit, teman-teman. Habis itu teman-teman silakan apa namanya, saya lanjut untuk sesi presentasi kalau memang sudah siap seperti itu ya. Oke. Ya, jadi sesuai kemarin yang saya bilang, materi hari ini berkaitan dengan OpenGL. OpenGL ya, teman-teman ya. Jadi uh, sebelumnya ada yang sudah tahu OpenGL itu apa? Ada yang sudah tahu? Sejauh ini belum pernah dengar Pak OpenGL. Belum ya? Ya Pak. Ya, jadi sebenarnya OpenGL itu ya, teman-teman ya. Kalau OpenCV kan komputer vision ya. Tapi kalau OpenGL ya, jadi sebenarnya kalau di sini saya bilang berkaitan dengan grafika komputer yaitu dengan OpenGL ya. Jadi dia adalah sebuah program aplikasi interface yang digunakan untuk mendefinisikan komputer grafis 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, seperti itu. Nah, apa ya, sebenarnya lebih ke arah library juga ya teman-teman ya, OpenGL itu ya. Jadi kalau di sini Open Graphic Library, GL-nya itu Graphic Library seperti itu. Nah, program lintas platform API ini, ada yang tahu ya API ya, Application
programming interface ya. Nah, lintas platform mengenai API ini umumnya dianggap ketetapan standar dalam industri komputer dalam interaksi dengan komputer grafis dua dimensi ya. Dan juga telah menjadi alat yang biasa untuk digunakan dengan grafis tiga dimensi. Seperti itu. Nah, terus jadi singkatnya OpenGL itu adalah ya sebenarnya penulis dulu. Setiap kali sebuah bisnis akan diupdate ke versi baru di sebuah sistem. Ya, dia yang berkaitan dengan sistem seperti itu. Ya, OpenGL adalah kumpulan standar API Application Programming Interface yang menghubungkan software dengan hardware grafis untuk membuat aplikasi 3D secara real time. Nah, ini biasanya digunakan untuk beberapa aplikasi tiga dimensi ya. Contohnya banyak, ada apa namanya, ada Blender, ada terus 3D Maya, nah, seperti itu. Nah, itu biasanya berkaitan dengan itu. Bahkan kalau saya bilang kalau di OpenCV kan berkaitan dengan ini ya, pengolahan citra ya. Tapi kalau ini memang berkaitan dengan grafiknya seperti itu. Entah itu dua dimensi ataupun tiga dimensi. Seperti itu. Ini nanti saya lanjut lagi ya. Nah, fungsi dasar dari OpenGL adalah untuk mengeluarkan koleksi print atau executable sistem operasi ya. Jadi biasanya untuk membuat Excel-nya seperti itu. Dengan perangkat keras grafis yang ada atau bertertentu lainnya seperti itu. Nah, di sini saya bilang OPL hanya spesifikasi jabatan pembuat GPU seperti NVIDIA, Radeon dan lain-lain yang angkat implementasi diperintah dengan spesifikasi sama walaupun berbagai GPU dengan tipe variasi yang berbeda. Ada yang pernah dengar namanya DirectX. Nah, sekarang sudah sampai 12 ya. Nah, ini adalah semacam buatan atau API ya yang mengkoneksikan antara aplikasi grafis seperti itu ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk yang suka main game ya. Ada namanya. Oh ya. Yang main game ada namanya DirectX ya. Sekarang sudah 12 teknologinya. Nah, ini juga salah satu API. Jadi buatan OpenGL juga source-nya seperti itu. Dia yang menyatukan untuk dari hardware, misalkan hardware komputer, yang bisa dia terisi dan apa itu. Nah, ini ada namanya DirectX. Nah, ini semacam itu tadi ya, semacam API. Nah, terus kemudian pemrograman interface OpenGL ya. Jadi di sini ada sistemnya bagaimana sebuah aplikasi itu berjalan menggunakan OpenGL gitu ya. Nah, yang pertama itu ada application programnya, terus API-nya dia bentuknya OpenGL yaitu graphics library gitu ya. Terus kemudian di sini baru masuk di hardware, terus kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk keyboard
atau mouse untuk jadi inputnya dan outputnya itu ada di display seperti itu. Nah, simpelnya kayak gini. Jadi dia juga semacam API untuk OpenGL seperti itu. Nah, ini contohnya buat di ini ya, di apa itu namanya, pembuatan modeling ya, modeling 3D ya. Ada kipas, ada kursi, ada kipas, ada 3D untuk di sepeda, terus ada untuk 3D furniture seperti itu. Nah, ini erat kaitannya dengan modeling sebenarnya seperti itu. Jadi kadang pula ada gini, saat kita membuat sebuah objek gitu ya, contohlah apapun itu gitu ya. Nah, yang menerjemahkan ke dalam sebuah apa ya, sebuah ini. Jadi kalau misalkan ada, kita bisa menggunakan model OpenGL seperti itu. Nah, untuk menerjemahkan, oh gambar itu bisa tampil. Nah, intinya seperti itu. Jadi saat kita membuat objek, nah bisa diterjemahkan dengan OpenGL. Nah, terus kemudian, nah ini sejarah perkembangannya mulai dari 1973 ya. Ada Graphic Kernel System GKS 1982, ada Silicon Graphic SGI, terus kemudian 92 mulai OpenGL menjadi platform independen API untuk di grafik ya. Terus kemudian tahun 2022 ada OpenGL is the standard of embed akselerasi 3D graphics. Nah, seperti itu. Itu sejarahnya ya, sampai saat ini sering digunakan. Nah, di sini ada library dari OpenGL, OpenGL Core Library. Jadi ada OpenGL 32 on Windows, GL on most Unix and Linux system, library graphic language, terus seperti itu. Terus kemudian OpenGL Utility Library atau GLU, ini juga bagian dari OpenGL. Nah, biasanya digunakan untuk functionality in OpenGL core but avoid having rewrite code. Ya, jadi digunakan untuk menulis kode baru seperti itu. Terus link with Windows System. Nah, ini kaitannya dengan API untuk di operating system ya. Ada GLX for Windows System, ada WGL for Windows, ada AGL for Macintosh. Seperti itu. Terus yang terakhir ada GLUT. Nah, ini yang sering digunakan. OpenGL Utility Toolkit atau GLUT ya. Dia menyediakan fungsionalitas untuk kebutuhan semua sistem, mulai dari memberi input keyboard dan mouse, membuka menu, nah, dan lain-lain. Terus kode bersifat portable, tapi GLUT tidak memiliki fungsionalitas toolkit yang bagus untuk platform tertentu seperti itu. Nah, ini OpenGL untuk perangkat lunaknya ya. Jadi entah itu menggunakan operating system apa. Nah, biasanya apa namanya, penyalur atau penghubungnya yaitu menggunakan GLUT. Nah, baru masuk ke arah software dan hardware-nya seperti itu. Jadi semacam API. Jadi dari API dia diterjemahkan untuk masuk di apa namanya, operating system ya. Yaitu jadi mulai dari GX, AGL, WGL ya di sini tadi ya.
Ini ya. Terus kemudian bisa juga GLOT untuk playback juga. Ini agak sedikit rumit arsitekturnya ya teman-teman ya. Ini semacam arsitektur untuk apa namanya memproses dari yang tadi itu ya, dari CPU, terus kemudian immediate mode dia masuk ke arah ini dan kemudian diterjemahkan ke arah file raster per fragment operation, frame buffer, kemudian pixel operation, masuk ke arah ranah display list. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gini. Nanti bisa teman-teman lihat gitu ya. Oke, terus kemudian fungsi-fungsi dari OpenGL ya. Itu ada apa saja? Ada primitive, ada attributes, ada transformation, ada kontrolnya itu ada di include, ada inputnya juga ada di include, terus kemudian ada query. Maksudnya apa? Misalkan saat teman-teman membuat sebuah objek ya, objek itu entah point, line, segmen atau polygon gitu ya. Nah, terus kemudian attributes ada transformation untuk viewing dan modeling. Terus untuk mengkontrolnya menggunakan GLUT. Inputnya juga GLUT yang tadi grafik, penjel utility toolkit. Nah, terus kemudian ini konsep penting dalam OpenGL yaitu ada apa saja, ada objek, buffer objek, shading, transformasi, shader, tekstur, ya, buffer, frame. Oke, saya jelaskan satu-satu konsep pentingnya. Nah, objek dalam OpenGL, objek merupakan konstruksi dasar yang digunakan untuk menggambar ya. Objek dapat berupa titik, garis, poligon, tekstur, dan lain sebagainya. Kemudian didefinisikan dalam ruang 3 dimensi dengan koordinat X, Y, dan Z. Terus kemudian buffer objek digunakan untuk menyimpan data seperti koordinat vertex, tekstur, dan warna. Buffer objek menyediakan efisiensi dalam proses rendering ya, karena data dapat disimpan secara langsung di perangkat keras sebuah grafis. Nah, shading adalah proses yang digunakan untuk menghitung warna dan pencahayaan pada objek dalam ruang 3 dimensi ya. OpenGL mendukung beberapa jenis shading termasuk flat shading, Gouraud shading, dan Phong shading. Seperti itu. Lanjut lagi ke arah transformasi ya. Transformasi adalah proses yang digunakan untuk biasa ya, posisi, rotasi, dan segala objek dalam ruang 3 dimensi. Transformasi dapat diterapkan pada objek maupun pada kamera untuk mengubah perspektif pandangan seperti itu. Terus shader adalah program yang diikuti pada GPU untuk proses rendering. Ya, yang pertama jenis shader utama dalam OpenGL yaitu ada vertex shader yang mengelola transformasi dan pencahayaan pada titik-titik vertex, serta fragment shader yang mengatur pencahayaan dan warna pada pixel-pixel dalam sebuah poligon. Nah, yang terakhir baru tekstur dan buffer frame. Nah, tekstur biasanya digunakan untuk menambahkan tekstur, memberikan detail dan realisme pada objek grafis. Tekstur sendiri dapat diterapkan pada poligon dengan memetakan citra 2 dimensi ke permukaan objek 3 dimensi seperti itu. Dan yang terakhir ada buffer frame. Nah, buffer frame adalah area memori yang digunakan untuk menyimpan hasil rendering yang akan ditampilkan pada layar setelah semua proses rendering selesai ya.
Buffer frame akan ditukar dengan buffer display untuk menghasilkan tampilan akhir seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah penggunaan OpenGL. Nah, ini kayaknya terlalu banyak ya. Penggunaan OpenGL sangat luas ya dalam pengembangan permainan komputer, simulasi, visualisasi ilmiah, dan aplikasi grafis lainnya. Nah, dengan menggunakan OpenGL, pengembang dapat mengakses kemampuan perangkat keras grafis yang ada pada sistem seperti GPU, Graphics Processing Unit, untuk menghasilkan grafik yang lebih realistis dan lebih interaktif ya. Jadi gunanya untuk itu tadi ya, untuk game, untuk simulasi, visualisasi ilmiah, dan aplikasi grafis lainnya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu sedikit soal OpenGL. Jadi dia adalah graphic library untuk di grafik ya, seperti itu. Dan erat kaitannya juga dengan grafika komputer. Jadi ini pengenalan saja. Cuman nanti mungkin kalau teman-teman menggunakan ini, nanti kalau sudah masuk ke arah visualisasi 3D, ya jadi bermain 3D gitu ya, seperti itu. Entah modeling atau semacamnya. Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi itu sedikit pengenalan. Aman, Pak. Aman ya. Nah, ini adalah materi terakhir ya teman-teman ya. Jadi OpenGL itu penutup untuk di mata kuliah grafika komputer. Nah, kita masih ada dua pertemuan lagi, satu ya, sorry, satu pertemuan. Nah, jadi silakan, ini masih ada waktu, saya mau buka untuk presentasi seperti itu. Oke, monggo. Saya izin duluan Pak presentasi. Oke, siapa ini tadi? Syahrul Faiz Pak. Syarul Faiz. Oke, silakan Mas Faiz. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Ya, strategi public rate untuk meningkatkan efisiensi produksi grafis dalam skala besar. Wah, bagus nih, Canva nih. Baik, Oke, silakan jelaskan Mas. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang telah saya buat berjudul Strategi Canva Bulk Create untuk meningkatkan efisiensi produksi grafis dalam skala besar. Jadi judul besarnya adalah Canva Bulk Create ataupun Canva buat banyak gitu. Canva buat banyak. Oke. Oke, pendahuluan. Dalam konteks ini, Canva, sebuah platform desain grafis online yang populer, telah muncul sebagai solusi yang efektif. Canva menyediakan berbagai template dan alat desain yang mudah digunakan, memungkinkan pemula maupun profesional untuk membuat grafis dengan cepat dan mudah. Namun, ketika produksi grafis mencapai skala yang lebih besar, tantangan baru muncul, seperti pengulangan desain yang repetitif ataupun penggantian informasi yang massal. Kemudian dalam menjawab tantangan ini, Canva Bulk Create menjadi strategi yang menarik. Dengan memanfaatkan fitur Canva Bulk Create, pengguna dapat menghasilkan desain secara massal dengan menggunakan template desain yang sudah disiapkan sebelumnya. Dalam strategi ini, data atau informasi yang diperlukan untuk desain seperti daftar nama, angka, atau atribut lainnya diimpor secara massal ke dalam Canva. Dengan demikian, template desain dapat dibuat dengan cepat, diperbaharui secara otomatis untuk menghasilkan berbagai versi desain yang unik. Oke. Jadi, meskipun Canva ini sudah cukup populer ya tahun akhir-akhir tahun ini, akan tapi sebelumnya cukup menjadi tantangan besar ketika ingin membuat produksi grafis skala besar gitu. Misalnya contoh, ada satu event yang dimana event tersebut itu butuh sertifikat. Kebetulan
pesertanya ini ribuan orang gitu, sampai 2.000 misalnya. Nah, pasti sebagai seorang desainer, itu nggak mungkin dong satu-satu membuat sertifikat itu, jadi namanya, terus predikatnya apa gitu kan. Itu Oke, pasti oke, akan oke. membuat kewalahan gitu, tidak efektif. Maka kan Pak akhir-akhir ini membuat strategi yang cukup menarik, yaitu Canva Blueprint, ataupun kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, Canva buat banyak. Jadi seperti itu. Buat banyak. Oke. Nah, jurnal yang saya buat metodologinya pertama adalah identifikasi kebutuhan produksi grafis. Kemudian persiapan sumber daya, import data ke Canva, pembaruan otomatis desain, dan yang terakhir penyesuaian manual ataupun opsional. Jadi metode yang saya pakai ini untuk menjawab apakah ketika Bookcrit diciptakan ini oleh Canva akan menjadi efektif atau tidak gitu dalam produksi grafis skala besar. Jadi seperti itu. Jadi saya mencoba untuk menampilkan ataupun istilahnya metode kualitatif gitu. Jadi berdasarkan materi ataupun berdasarkan lapangan gitu. Jadi seperti itu. Oke. Nah, singkatnya hasil dan pembahasan yang telah saya buat. Pertama-tama saya memilih template atau desain yang ingin dibuat secara massal gitu. Kan di Canva tuh banyak tuh template yang bisa kita ambil kan, bebas, bahkan ada fitur premium kalau misalnya kita ingin beli, ataupun jika misalnya ingin gratis kita bisa membuat komunitas gitu, atau Canva komunitas gitu. Jadi atas nama komunitas itu bisa mendapatkan izin untuk mendapatkan fitur premium. Contohnya seperti BEM ITTS Tangsel gitu. Ini karena ITTS ini disebut sebagai organisasi ataupun bisa dibilang bawahan instansi, ketika mengajukan ke Canva maka diterima gitu Canva premiumnya. Alhamdulillah. Hmm. Seperti itu. Kemudian nanti saya jelaskan di demonya. Ini hanya ininya saja. Yang kedua, dari panel si editor, pilih icon persegi 6 buah. Nanti saya tunjukkan. Kemudian di bagian lainnya dari Canva, pilih buat banyak. Ataupun jika dalam bahasa Inggrisnya, bulk create. Setelah itu, dalam fitur membuat banyak ataupun bulk create, ini ada berbagai cara menginput data. Ada dua cara, yaitu pertama manual dengan teks atau gambar. Jadi kita bisa menginput nama ataupun predikat yang kita inginkan dirender ke sertifikat ataupun ke template desain itu manual gitu, diketik sendiri, sudah dibuatkan tabelnya oleh Canva. Dan cara yang kedua itu adalah import file CSV gitu. CSV. CSV ini Oke. adalah file yang dimana berupa data yang dipisahkan oleh koma. Jadi Ya, 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 ya. kita membuat dengan manual ataupun dengan otomatis melalui file CSV. Nah, kemudian setelah import data, kita hubungkan data tersebut ke desain template yang telah kita pilih. Setelah kita import, maka lakukan penyesuaian dalam artian penerapan gitu ke template desainnya, maka muncul hasilnya. Setelah itu kita bisa menyesuaikan hasil desainnya gitu, apakah sudah cocok atau tidak. Jadi seperti itu. Oke, sebelumnya saya ingin mendemokan terlebih dahulu bagaimana Canva Create ini dibuat ataupun penerapannya. Contoh saya ingin membuat sertifikat gitu. Kita cari di sini sertifikat. Nah, contoh kita ingin mengambil sertifikat yang ini dah, yang premium. Mohon tunggu sebentar. Nah, di sini tadi pilihannya pertama kita ke aplikasi ya. Ke aplikasi yang icon persegi 6 ini, yang ada 6 perseginya. Kemudian di sini di yang lain dari Canva ini ada buat banyak gitu. Ataupun dalam bahasa Inggrisnya bulk create gitu. Nah, kita tambahkan. Nah, kemudian muncul nih fitur di bawah menambahkan fitur dari Canva. Nah, kemudian pertama opsi yang bisa kita lakukan adalah mengimport data dengan ataupun memasukkan data secara manual gitu. Contoh kita ingin memasukkan data manual gitu.
Ini contoh nama, kemudian kita ganti dengan predikat. Misalnya John Smith, misalnya sertifikat lomba misalnya, juara 1 misalnya. Kemudian Jane Jones, juara 2. Ini contoh saja ya. Kan kalau misalnya Oke. desain masing-masing itu pasti akan ribet kan. Nah, maka jika dibuat bullcrate, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sudah muncul kan datanya. Maka setelah itu disuruh hubungkan data ke elemen Anda katanya. Nah, ini kan name. Kita pilih name-nya, seleksi, kemudian klik kanan, di sini ada hubungkan data. Dan di sini ada nama. Nah, seperti itu. Kemudian yang predikatnya kita hubungkan juga. Nah, setelah itu kita terapkan. Buat 2 halaman. Loading. Nah, sudah muncul kan. Jadi, Oke. efektif buat menggunakan blueprint. Ini contoh misalnya yang manual. Contoh juga yang import file CSV misalnya. Kita unggah CSV. Nah, saya kebetulan sudah menyiapkannya. Nah, di sini seperti tadi, nama dan predikat. Kemudian klik kanan, hubungkan data ke nama. Dan ini predikatnya ke predikat. Ini hapus terlebih dahulu. Oh, mohon maaf, ada kesalahan. Ini saya ulang. Buat banyak, unggah CSV. Kemudian masukkan file CSV-nya. Kita terapkan. Ini nama, ini predikat. Kita masalah teknis. Salah. CSV-nya paling enggak benar. Udah, saya coba sih Pak. Kita coba ke sertifikat ini saja. Sertifikat. Contoh ambil ya ini. Kita coba ulang untuk yang file CSV. Buat banyak. Oh, sorry. Unggah CSV. Kemudian file CSV-nya kita masukkan. Ini hubungkan data dengan nama. Ini hubungkan data dengan predikat. Nah, setelah itu kita terapkan. Di sini ada file CSV yang telah saya buat dari mahasiswa kelas IF ini. Kita coba. Nah, sudah muncul Oke. semuanya. Jadi, pertanyaannya selanjutnya adalah apakah efektif untuk produksi grafis skala besar? Jawabannya adalah tentu saja. Tentu saja lebih efektif. Ya, ini cukup efektif ya. Kemudian saya jelaskan di bawah ini merupakan poin-poin efektif hasil pembahasan dari jurnal ini. Yang pertama, karena adanya strategi Canva Blueprint ini, peningkatan efisiensi produksi lebih cepat gitu, dalam artian lebih efektif. Kemudian konsistensi visual yang lebih tinggi. Jadi tidak ada perubahan seperti misalnya jaraknya, kemudian ininya spacingnya ataupun misalnya jarak apa atas bawahnya itu konsisten gitu semuanya. Tidak berbeda-beda karena satu file dijadikan satu desain dijadikan banyak gitu. Kemudian penghematan waktu dan usaha, kemudian skalabilitas dan fleksibilitas. Jadi skalanya besar, kemudian lebih fleksibel juga. Oke, baik. Sebelumnya ada pertanyaan dari kawan-kawan sebelumnya ataupun ada kritik dan saran?
Oke, menarik ya. Canva Blueprint. Jadi simple. Sebenarnya kalau di Canva itu banyak ya apa namanya fitur yang bisa di apa ya diulik Mas ya. Seperti ini juga masuk akal. Maksudnya kan eh, hal kayak gini kan sangat membantu ya. Khususnya kalau misalkan ya itu tadi bikin sertifikat yang ribuan ratusan gitu ya secara konsisten gitu ya. Dengan banyaknya nama. Kalau dulu kan modelnya saya ingat dulu. Saya dulu tuh pernah ya bikin sebelum ada munculnya Canva gitu ya. Kita cuma pakai aplikasi desain grafis, entah itu Corel atau Photoshop, ya kita harus satu persatu Mas ya. Ganti, ngeprint, ganti, ngeprint. Seperti itu ya. Cukup butuh waktu yang lama gitu ya. Karena memang apa namanya kita harus mengganti satu persatu, kita harus menduplikat mungkin satu persatu gitu ya. Terus ya kadang itu benar tadi ya. Coba balik ke slide yang sebelumnya ini Mas. Nah, konsisten visual yang lebih tinggi. Nah, ini juga nih biasanya ya. Jadi kadang kan huruf besar, huruf kecilnya itu juga bisa salah, tipografi atau segala macam nama orang bisa salah kan juga jadi ini ya. Karena di sertifikat itu juga penting ya seperti itu. Terus kemudian bukan cuma sertifikat, bisa juga buat jadi ijazah biasanya Mas ya. Pencetakan ijazah dengan skala yang besar, dengan tingkat kerumitan yang lebih besar juga. Contohnya tadi coba balik di Canva tadi Mas, di sertifikat coba. Di Canvanya. Nah, ini kan sekedar sertifikat ya. Sertifikat kan paling cuma ada ini ya, ada nama sama juara lah istilahnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman tahu misalkan di ijazah gitu ya, kan banyak ya, lebih kompleks ya. Ada nama, ada tanggal, bulan dan lahir, ada terus apa namanya nilai dan segala macam, ada alamat. Nah itu kan dulu mungkin harus satu persatu ya diisi satu persatu terus cetak. Nah ini tuh bisa buat ke arah sana. Saya juga baru apa namanya ke baru mencoba ini buat ke ranah sana seperti itu. Nah, ini kan cuma dua ya, cuma nama sama juara. Tapi itu bisa bisa banyak Mas ya. Maksudnya variabel variabel yang diambil kan juga bisa banyak ya. Bisa, Pak. Bukan cuman nama sama ini bisa beberapa kategori lah istilahnya seperti itu. Nah, ini nih bisa nih nanti misalkan siapa tahu digunakan untuk pembuatan ijazah, terus apalagi yang skala besar Mas ya, sertifikat, ijazah, apalagi ya kira-kira. Mungkin Nah, ini ya Pak, content creator ataupun misalnya yang buat post-post itu Pak, buat buat konten. ya buat konten. Misalnya ada Oke. kasih misalnya Pak, disuruh buat tiap hari. Oh iya benar benar ya. Jadi kan sekarang kan kreator sudah mulai bikin menggunakan Canva ya. Kebanyakan yang memang saya lihat itu kebanyakan teman-teman saya pun sekarang udah berpindah alih menggunakan Canva karena lebih enak sebenarnya. Nah itu ya. Jadi simple dan menarik untuk pembahasan yang bisa diambil ya. Nanti aku pengen lihat hasil akhirnya Mas ya. Oke. Sip, seperti itu. Mungkin dari saya sih itu ya. Untuk teman-teman ada pertanyaan ataupun jika tidak ada, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sedikit ingin pantun, menggoreng ikan dicampur lumpia, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi saya, semoga mendapat nilai yang bagus. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Mas wabarakatuh. Faiz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job. Beri aplaus dulu ya. Jadi kayak itu ya sebenarnya gini. Kalau kita mau cari jurnal atau apa itu cari yang simpel-simpel saja. Kayak gini pun juga bisa kita bahas. Karena apa? Ini sangat membantu ya.
tadi ya fitur Blue Create, mungkin di Canva ada fitur-fitur yang lain selain itu gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh para desainer grafis untuk mempermudah atau mempersingkat kerjanya seperti itu. Oke, good job. Oke, lanjut, ada lagi. Saya, Pak. Oke, Mas Nathan, silakan langsung Oke. di-share saja. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Optimasi alur kerja animasi. saya mengambil judul optimasi alur kerja animasi kompleks dengan pemanfaatan parenting dan null objects di After Effects. Oke, pendahuluannya. Adobe After Effects adalah sebuah software yang digunakan untuk kebutuhan motion graphic dengan perpaduan dari bermacam-macam perangkat lunak desain telah ada. Adobe After Effects menjadi salah satu perangkat lunak desain yang handal. Menurut Wikipedia tahun 2022, null object adalah layar tak terlihat yang memiliki semua properti dari layar yang terlihat, sehingga dapat menjadi induk dari setiap layar dalam komposisi. Proses pembuatan animasi dapat menjadi lebih efisien dengan menggunakan null object, karena dengan memberi properti pada null object, layar lain hanya perlu mengindukannya atau parenting dan bisa menjadi properti yang sama. Efisiensi penggunaan null object dapat terlihat apabila ada banyak layer yang membutuhkan properti yang sama dalam sebuah komposisi. Pada studi kasus ini, penulis mencoba memanfaatkan null object dalam sebuah video untuk membuat efek pergerakan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efisiensi, kompleksitas keyframe, dan langkah pengerjaan dengan dan tanpa null object. Nah, ini untuk animasi yang bakal dibikin, mungkin sederhana aja. Kayak gini aja nih. Oke. Ini dari gede ke kanan, terus yang atas dari gede kecil gede, terus yang bawah kecil gede kecil. Eh, terus ini untuk layer yang dibutuhkannya, yang sebelah kiri ini tuh layer yang pakai null object. Jadi ada Hmm. shape layer itu yang circle 1 sama circle 2. Terus null layer itu yang bikin circle itu bergerak. Kalau yang end to end itu yang bikin dia gerak dari ujung ke ujung. Yang small big small, yang nanti di tengah jadi gede. Terus yang big small big itu jadi yang di tengah itu jadi kecil. Terus yang di kanan, yang di sebelah kanan ini kalau nggak pakai null object. Jadi dia cuman dari shape layer, dia cuman punya shape layer aja. Circle 1 sama circle 2. Terus selanjutnya ada keyframe. Nah, untuk keyframe ini, untuk yang pakai null object, keyframe-nya itu cuma ditaruh di null layer nih, yang end to end, small big small, big small big. Terus untuk yang circle-nya, dia di parenting nih. Kalau dilihat di bagian parent and link, dia untuk pergerakan pindah dari ujung ke ujungnya, dia Ngikutin mana gitu Mas ya. dia menginduk ke yang end to end. Terus untuk yang scalingnya, dia ngindukinnya ke yang ini nih, nyesuaiin circle 1 ke yang big small big, circle 2 ke yang small big small. Terus karena di After Effects itu defaultnya cuma bisa satu parent doang, jadi di scale itu dia bentuknya berupa expression nih. Kalau udah jadi expression dia jadi merah gini. Terus untuk yang bawah ini tuh kalau nggak pakai null object, dia dia itu naruh keyframe-nya langsung di objeknya. Misal circle 1 nih untuk pindah ujung ke ujungnya di setting satu-satu. Terus untuk yang perubahan ukurannya diatur lagi keyframe-nya satu-satu. Terus, nah ini misal kita pindahin posisinya nih dari null object. Ini nggak pakai null object. Ini kan tadi kan yang di awal merah atas putih bawah. Pergerakannya kayak gini. Nah, kalau misal kita mau pindahin nih yang merah ke bawah terus putih ke atas, nah ini kalau nggak pakai null object nih, ntar alurnya bisa jadi kacau tuh, jadi menyilang kayak gitu. Nah terus kalau nggak pakai null object, enggak. Terus kalau pakai null object jadi kayak gini. Mungkin saya contohin langsung aja, Pak. Yes. Nah ini yang nggak pakai null object nih. Nah ini kalau posisinya di sini, terus misal mau ditukar nih, posisinya di atas, putih di atas, merah di bawah.
eh nah, gerakannya jadi kacau kayak gini nih. Karena kalau dilihat di keyframe-nya ini nih, di bagian position, dia itu yang koordinat Y-nya ikut pindah nih. Hari ini cabut. Koordinat Y-nya ikut pindah. Jadi dia bikin ngubah ngubah keyframe-nya juga gitu. Untuk scaling juga nih. Jadi ntar dia jadi kacau scalingnya. Misalnya. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Terus ya mungkin itu aja. Kalau pakai null object nih, nah dia biarpun dipindah-pindah, bentar. Dia biarpun dipindah-pindah nih posisinya, alurnya bakal tetap sama. Hmm. Terus kalau misalnya mau nambah objek lagi nih, misal tambah satu kotak deh. Dia mau nambah satu kotak, warnanya ini aja. Terus dia mau juga dijadiin pindah dari ujung ke ujung, dia tinggal ini aja nih, tinggal Parenting. tinggal parenting, tarik yang ini nih, lambang whipnya ke end to end. Udah, jadi dia ikut pindah dari ujung Sama. ke ujung. Oke. Terus kalau nggak pakai null object, dia agak ribet nih. Kalau yang nggak pakai null object, sebentar. Kalau yang nggak pakai null object itu dia nggak dia bisa parenting di sini. Cuma nanti yang scalingnya dia ikutan. Kan misal saya nggak mau ikutan ikutan gede nih. Jadi mau posisinya aja. Jadi kita atur lagi posisinya deh. Ini ke ujung, terus ke ujung lagi, kayak gitu. Terus defaultnya kan dia juga nggak smooth tuh, dia masih linear gerakannya. Supaya supaya jadi smooth gitu, saya pakai keyframe assistant, guys. Keyframe assistant, easy is. Nah jadi dia jadi smooth gitu. Oh ya, sama yang tadi scale itu sih. Scale. Nah dia tuh expressionnya kayak gini nih. Sebenarnya ini di parenting juga sih, cuman parentingnya pakai yang ini nih, pakai yang di bagian scale-nya, gitu. Big small big. Udah mungkin untuk demonya gitu aja, Pak. Terus selanjutnya, nih, kesimpulannya, pada studi kasus ini, animasi masih sangat sederhana, hanya permintaan posisi dan ukuran objek. Penggunaan null objects mungkin tidak terlalu dibutuhkan untuk animasi sederhana karena akan lebih memakan waktu jika menggunakan null object. Kayak tadi tuh, misal kalau buat dua objek doang kan pindah ujung ke ujung, nggak usah pakai null object kan bisa tuh. Namun jika layer dan keyframe yang ada sudah cukup kompleks, penggunaan null objects ini akan sangat terasa karena sangat mungkin untuk melakukan perubahan keyframe tanpa mempengaruhi entitas aslinya. Kayak misalnya tadi tuh, kalau misal ngubah posisi, nanti posisi aslinya tuh nggak berpindah. Gerakan ujung ke ujung itu tetap teratur gitu. Mungkin mungkin itu aja Pak presentasi saya. Oke. Terima kasih Mas Nathan. Suka ini Mas ya, suka motion Mas. Kenapa? Suka motion, suka suka ngulik motion grafik atau suka Eh, animasi. Sekarang sih udah nggak terlalu Pak. Dulu mungkin waktu SMA Oh dulu. masih suka. Oke oke oke. Tadi parent and null ya, parenting and null. Coba lihat judulnya Mas. Oh ini Pak. Oke, optimasi alur kerja animasi kompleks dengan penggunaan parenting dan null object. Nah, jadi ini tuh semacam ini ya, semacam parenting and null itu salah satu fitur di After Effects. Kalau tidak salah ya, saya dulu memang pernah lihat itu untuk kita mengacu objeknya nanti bergerak mengikuti yang mana seperti itu Mas ya. Intinya begitu ya. Iya Pak. Oke. Nah,
Optimasi alur kerja animasi kompleks dengan merupakan parenting dan null objek di atas. Oke. Kalau dari saya sih udah oke nih ya. Cuman mungkin berarti optimasi alur kerja animasi kompleks. Berarti harus ada ini Mas ya. Berarti harus ada salah satu contoh yang kompleks itu seperti apa. Nanti mungkin itu sih. Karena emang kalau saya sih malah atur optimasi alur kerja animasi dengan pemanfaatan parenting dan null objek di After Effects. Kalau kompleks itu memang nanti lebih lebih ribet lagi ya. Karena memang kalau animasi kita berbicara animasi ada juga kalau di situ itu main apa namanya? Jadi aku agak lupa juga. Jadi main kerangka. Nah, kerangka di animasi itu biasanya digunakan untuk gerakin objek orang misalkan seperti itu. Nah, ini mungkin nanti dihilangi kompleks aja, Mas. Jadi Oh, ya, Pak. optimasi alur kerja animasi dengan pemanfaatan parenting dan null objek gitu aja sih kalau aku ya. Kayaknya kalau kompleksnya kamu menunjukkan animasi dengan seperti itu kayaknya masih kurang ini sih, kurang kelihatan kompleksnya seperti apa. Coba lihat tulisan ininya udah ada nggak Mas? Tulisan untuk di Word atau Ah, apanya itu coba udah oh, ada jadi Pak. kah? Coba. Nah, Mana ya? itu. Eh, bentar Pak, saya lupa. Hmm, Ini Pak, Ada. ada Pak. Oke. Coba turun ke bawah. Turun, turun, turun. Nah, ini kan objeknya kan lebih simpel ya, Mas. Yang dilihat di sini ya. Parenting, keyframe, objek. Terus bawa lagi, Mas, bawa lagi. Oke, apa namanya? Nangkap pengalih. Sebentar, Mas. Bob. Oke, nggak apa-apa. Ini bagus paling nanti itu sih, Mas. Di judulnya sih yang mungkin perlu di revisi sedikit ya. Kalau dari saya ya carinya udah langsung optimasi alur kerja animasi udah gitu aja. Oh, oke Pak. Biar lebih enak karena kalau kompleks itu kita bicaranya yang lebih ribet ya seperti itu. Nah, oke oke good job masuk. Oh, oke Pak. Oke terima Mungkin kasih. ya, mungkin saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke good job tepuk tangan buat Mas Oh, yang ini dikirim kemana Pak? Nathan ya. Nanti ini ya apa namanya selesai selesai pas UAS itu nanti teman-teman kirimnya yang jadi aja dalam bentuk dokumen itu tadi ke email Oh, saya nanti sih kan udah pada selesai ya harusnya ya yang Mas Faiz tadi udah selesai juga Mas jurnalnya yang ditulis udah ya Selesai, Pak. udah nah nanti kan enak ya tinggal dikumpulin udah seperti itu. Oke, judul-judulnya menarik ya. Tadi berkaitan dengan Canva, sekarang berkaitan dengan After Effects ya. Jadi kalau saya bilang gini, grafika komputer kan luas ya teman-teman ya. Berkaitan dengan animasi, tadi juga berkaitan dengan aplikasi desain grafis, itu kita juga bisa ambil seperti itu. Jadi sangat banyak. Oke, mungkin saya lanjut ya, biar cepat. Ada lagi nggak kira-kira? Ya, Pak. Oke, Mas Saidi. Silakan Mas Saidi.
Kelihatan, Pak. Oke, Halo, halo. image segmentation, asik. Iya. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi kesempatan ini saya pengen presentasi. Itu judulnya tentang image segmentation. Studi kasus deteksi keretakan jalan. wabarakatuh. Oke, daftar isinya ada pendahuluan, studi literatur, hasil pembahasan, dan penutup. Pendahuluan. Nah, jadi di pendahuluan ini, jadi tuh image segmentation itu salah satu teknik pengolahan citra digital, tapi dia itu pakai machine learning. Machine learning. Ya. Nah, untuk implementasinya di sini juga cukup banyak dan cukup powerful juga. Contohnya itu ada self-driving car, terus bisa dipakai buat robotik, sampai tumor detection pada dunia medis. Nah, di sini saya pengen jelasin tentang deteksi keretakan jalan dan bangunan. Nah, jadi apa itu image segmentation? Nah, jadi pada dasarnya itu computer vision itu punya 3 teknik utama. Itu ada classification, terus object detection, sama image segmentation. Nah, terus bedanya apa? Nah, kalau bedanya itu, kalau yang classification itu, dia cuma bisa, AI-nya itu cuma bisa, apa bilang, cuma bisa tahu, oh ini tuh gambar kucing. Nah, gitu. Nah, kalau di object detection, si AI dia tahu kucingnya itu lagi di mana. Nah, makanya di sini kan kayak dikotakin gitu. Nah, terus kalau di image segmentation, dia itu lebih canggih lagi ya. Jadi dia tuh benar-benar bisa bedain gitu. Bedain Oke. yang mana objek kucing sama yang bukan backgroundnya gitu kan. Kayak gini contohnya. Nah, makanya sebenarnya kalau image segmentation itu dia jatuhnya klasifikasi tapi kelasnya pixel. Makanya karena pixel itu banyak banget kan. Jadi secara komputasi dia juga berat. Nah, terus ini studi literaturnya di sini saya pengen jelasin secara ringkas apa tentang kerja apa di balik cara kerjanya itu. Nah, jadi di sini algoritma yang dipakai itu namanya UNet. Jadi UNet itu ditemukan di Jerman pada tahun 2015. Nah, pada dasarnya dia ini itu fully convolutional network. Jadi nggak ada dense layer sama sekali. Nah, mungkin kalau kita pengen bikin tugas buat klasifikasi biasa, ini mungkin bisa kita potong di sini nih. Bisa kita potong, terus kita ganti sama dense layer. Nah, dense layer itu apa? Nah, ini contohnya. Nah, mungkin kalau yang belum terjun di dunia deep learning ini mungkin agak agak susah, agak sulit. Jadi yang namanya convolution itu dari sini sampai sini. Nah, dari sini sampai sini ini namanya dense layer. Jadi kalau Oke. di ya, jadi kalau di unit itu ini tuh nggak ada gitu. Jadi cuma bagian ini doang. Itu kalau di unit. Nah, kalau biasanya kalau dense layer ini tuh cuma buat klasifikasi doang. Ya gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini tadi sebelumnya kenapa dinamain unit itu karena bentuk arsitekturnya itu U, kayak huruf U gitu. Nah, ini lebih rinci lagi tentang apa tentang komponen penyusun arsitekturnya. Nah, dibagi menjadi bagian itu encoder dan decoder. Jadi encoder itu konvolusi dan ekstraksi fitur. Nah, jadi kalau di konvolusi itu ada ekstraksi fitur. Nama lainnya itu ekstraksi fitur. Jadi biar tahu ada oh ini tuh ekor gitu. Oh ini mata gitu. Kalau di contoh yang sebelum ini zebra ini. Nah, terus decoder itu melakukan transpose convolution. Jadi kan kalau convolution itu dia ukuran gambarnya dia makin makin kecil. Nah, pakai transpose convolution dia dibalikin lagi gitu. Nah, jadi outputnya itu hasil segmentasi. Nah, setiap levelnya 2 kali konvolusi, ukuran kernel sebesar 3 kali 3, dan ReLU sebagai fungsi aktivasi. Max Pooling dengan ukuran 2 kali 2, terus di decoder dia pakai transpose convolution dengan ukuran 2 kali 2. Nah, untuk selanjutnya, matrix. Nah, oke, jadi matrix ini termasuk hal yang umum banget kalau di dunia AI, machine learning, deep learning, dan lain-lain. Jadi matrix ini tuh fungsinya buat ngukur performa.
Gitu aja simpel ya. Nah, matriks buat kasus image segmentation itu juga ada banyak lumayan. Ada 4 berarti. Nah, yang pertama itu ada akurasi. Nah, kan tadi saya bilang sebelumnya kalau di image segmentation itu dia klasifikasi dalam kelas pixel. Jadi setiap pixel yang benar, yang tersegmentasi dengan benar, eh, kalau semakin banyak itu makin gede nilai akurasinya gitu. Nah, ini rumusnya true positif. Nah, true positif itu bagian yang tersegmentasi dengan benar, true negatif juga sama. Di sini ada false positif yang salah segmentasi, false negatif yang aslinya harus tersegmentasi, dia malah nggak tersegmentasi. Nah, kalau ini mungkin agak bingung ya kalau nggak digambarin. Nah, tapi saya punya artikel sendiri sini ntar. Nah, selanjutnya itu ada intersection over union. Nah, mungkin rumusnya itu true positif dibagi true false positif ditambah true positif ditambah false negatif. Atau bisa juga kita bilang intersection dibagi union. Nah, untuk jelasnya kayak gini, IO namanya, intersection over union. Jadi anggap aja ini yang merah ini apa objek yang pengen disegmentasi, yang biru ini hasil segmentasinya. Jadi semakin dia cocok gitu, dia makin gede nilainya. Gitu. Nah, terus ada lagi dice coefficient. Nah, ini hampir sama kayak yang sebelumnya. Rumusnya itu dua kali intersection dibagi union plus intersection. Lalu selanjutnya ada loss. Nah, loss ini tuh penting banget kalau di dunia machine learning atau deep learning. Karena dengan loss ini tuh algoritmanya itu bisa mengembangkan diri biar dia tuh lebih bagus performanya. Nah, jadi kalau ibaratnya itu kalau loss-nya itu makin kecil, dia makin bagus. Berarti bisa dibilang makin pintar modelnya. Kalau makin gede, berarti makin buruk. Makanya kalau di deep learning itu kan ada algoritma optimisasi namanya ya, kayak Adam, terus kayak gradient descent. Nah, ini dia tuh pakai loss ini gitu. Nah, inti. Nah, ya. Nah, kalau itu ada bahasan lanjutnya. Nah, makanya kalau itu tuh sebenarnya matematika banget. Ada kalkulusnya di situ. Nah, oke di sini hasil dan pembahasan. Nah, jadi itu workflow saya tuh metodenya mengumpulkan gambar atau data, terus dikasih label, di splitting dibagi. Jadi dibagi jadi training, testing, validation. Augmentation, training, baru testing. Nah, di sini mengumpulkan gambar dan memberi label. Nah, jadi ini saya punya contoh gambar. Nah, kalau kita pengen bikin image segmentation, kita harus buat labelnya juga nih kayak gini. Jadi bagian retaknya ini harus kita tandain. Nah, ini kita tandain kan kayak gini gitu. Ini juga, ini retaknya di sini, terus kita gambar di sini. Nah, untuk bikin label ini itu ada software lagi. Nah, terus splitting. Nah, pasti kalau kita machine learning, pasti harus di split. Jadi ada bagian yang di training, terus di samping training itu kita pakai validation buat meningkatkan performanya. Kalau udah jadi modelnya, ntar kita testing. Nah, berapa nih hasilnya, akurasinya berapa, gitu. Nah, di sini trainingnya 72%, testingnya 10%, validationnya 18%. Terus ada augmentation. Nah, augmentation ini tujuannya itu buat nambah data. Harapannya bisa nambah performa. Ya, jadi augmentation ini contohnya kayak gini. Dia ngeduplikat gambar, tapi hasil duplikatnya itu kita edit-edit lagi. Dirubah. Iya, kita Ah, edit-edit lagi. Nah, di sini kayak ada rotation, terus flip, terus kecerahannya juga. Nah, gitu. Ini augmentation buat tambah data. Nah, ini baru training. Nah, ini hasil trainingnya ini hasil akhirnya gini. Hasil akhirnya itu intersection over union 0,5. Disk coefficientnya 0,7, dislocation 0,3. Nah, sebenarnya ini kalau menurut saya pribadi itu masih kurang bagus. Nah, tapi karena emang trainingnya ini lama banget untuk 31 epoch itu bisa 4 jam. Makanya udah saya stop aja di sini gitu. Terus saya testing. Nah, walaupun tadi saya kurang memuaskan angkanya, ternyata dia bisa memprediksi dengan baik. Nah, ini contohnya. Ini gambar aslinya, ini labelnya.
Ini hasil prediksinya. Ini juga. Jadi lumayan. Walaupun kurang memuaskan sih kalau dipakai buat kalau di apa dites dia cukup bagus. Nah, kayak gini. Nah, Oke. betul. Nah, terus kesimpulannya, jadi unit itu arsitektur deep learning untuk melakukan tugas segmentasi gambar. Nah, terus performa cukup baik untuk membuat prediksi, walaupun IOU-nya, Days Coefficient itu nggak terlalu bagus, dan cuma 31 epoch. Nah, mungkin bisa aja kita tingkatin ini angkanya, mungkin bisa kita taruhlah 100 epoch gitu, biar mungkin nambah ntar bisa. Atau bisa lagi kita tambah datanya. Nah, oke, mungkin di situ saja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filmnya di Nah, di sini sebenarnya saya tuh nulis ada artikel khususnya sih lebih lengkap. Kalau mau baca silahkan lebih lengkap gitu. Oke, Iya, mantap. ya ini untuk apa jurnal lah ini Pak. Coba Mas. Tadi untuk ini ya, kalau bukan cuma keretakan ya berarti ya untuk apa aja? Iya Pak, bukan keretakan doang. Apa namanya? Untuk di kesehatan tadi apa untuk Kalau kesehatan itu buat deteksi tumor Pak. Nah itu deteksi untuk iya. tumor? Oke. Nah jadi kan kan suruh buat aplikasi ya Pak. Nah, Nah sebenarnya saya buat hasil implementasi ini aja. Tapi saya oke, saya oke. ganti itu buat deteksi tumor. Nah ini aplikasinya. Oh, udah jadi ya. Ini Udah pengolahan jadi Pak. citra ya. Iya. Nah ini coba Bisa ya. Ya. dipresentasikan. Besok aja Mas, besok aja, Oh besok besok aja. ya. Oke Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini Pak. Oke, good. Jadi langsung dijadikan ke satu ya. Iya Pak. Oke, mantap. Oke, good, 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 good. Berarti kemarin datasetnya dari itu Mas ya? Yang Kegel itu Datasetnya Pak. dari mana itu? Ya, Kegel sih Pak. Kaggle. Oke. Iya. Soalnya kalau nge-labelin gitu, nge-labelin satu-satu tuh lama. Ya, benar. Iya. Apalagi kalau datanya banyak ya. Iya Pak, betul. Yang mana ya tadi? Oke, Nah, ini datanya download dari sini Pak. oke, oke. 2 GB. 2 giga. Iya, Lumayan ya. lumayan Pak. Tapi itu nggak semuanya yang kamu ini kan Mas ya? Semuanya sih Pak. Oh, semuanya. Iya, makanya lama. Berarti Iya, prosesnya lama ya? lama Pak. Ya, 4 jam. sabar Mas ya. 4 jam. Mungkin kalau pakai, iya, 4 jam. Laptop. Mm-mm. Ya. Oke, good job Mas. Mantap. Oke Pak. Hasilnya oke. Oke, kalau dari saya sih cukup ya. Maksudnya image segmentation memang klasifikasi yang lebih detail daripada tadi yang dibilang Mas Heidi. Selain image segmentation ada image apa namanya? Apa Mas image segmentation, image classification sama satu lagi apa? Object detection Pak. Object detection ya. Jadi sebenarnya memang yang kebanyakan saat ini digunakan kan segmentation ya daripada cuman detection object ya karena memang dia yang lebih kompleks dan dia yang lebih banyak seperti itu detail juga ya kan. Oke, mungkin itu aja sih kalau dari saya ya. Nanti saya cek-cek lagi. Good Oke job. Pak. Terima kasih Mas Edi. Oke, berarti hari ini ada 3 orang ya. Ada lagi nggak kira-kira? Ayo Pak, Oke, siapa ini? Diaski Pak. Diaski, silakan Mas Diaski. Saya sambil menilai ya. Penerapan filter vanishing point template mockup dalam Photoshop. Oke, vanishing point ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di kesempatan saya ini, saya ingin mempresentasikan jurnal saya dengan judulnya itu penerapan filter vanishing point template mockup dalam Photoshop. Pendahuluan, penerapan filter vanishing point pada template mockup dalam Photoshop merupakan teknik yang dapat membantu dalam membuat desain visual yang realistis. Jadi fitur ini dapat membantu perspektif 3 dimensi dan juga 2 dimensi dalam metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan subjek penelitian berupa template mockup CD album musik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fitur filter vanishing point dapat mempermudah dan mempercepat proses pembuatan mockup produk kemasan dengan memanipulasi gambar pada sudut perspektif yang tepat. Dengan ini dapat memberikan wawasan dan solusi bagi para desainer grafis untuk membuat mockup produk kemasan dengan lebih efisien dan akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan teknik mockup dalam desain grafis menggunakan perangkat lunak Adobe Photoshop. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan aplikasi teknik mockup dalam desain grafis melalui studi kasus pada proyek desain CD album musik. Dan hasil pada penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan teknik mockup dalam desain grafis, khususnya pada aplikasi Adobe Photoshop. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi desain grafis mengenai bagaimana cara mengaplikasikan teknik mockup dalam desain. Jadi, apa itu mockup dan teori grafika? Dalam teori grafika, mockup mengacu pada representasi visual dari sebuah desain atau proyek yang digunakan untuk presentasi, evaluasi, atau demonstrasi. Biasanya ini mockup digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana desain kita akan terlihat berfungsi dalam implementasi. Jadi, fitur Vanish Point itu apa sih dalam Adobe Photoshop? Itu salah satu fitur yang ada di Adobe Photoshop yang memungkinkan pengguna untuk membuat grid perspektif yang kompleks dan akurat pada gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Dengan menggunakan fitur Vanishing Point ini, pengguna dapat mendapatkan, menambahkan, dan mengedit gambar pada sebuah gambar yang memiliki perspektif tertentu seperti gambar gedung, jalan, atau produk yang ingin dibuat pada mockup. Manfaatnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu membuat perspektif yang akurat. Dengan fitur Vanishing Point, pengguna dapat membuat perspektif yang lebih akurat dalam gambar, manipulasi gambar yang lebih mudah. Fitur Vanishing Point juga sangat berguna dalam proses manipulasi gambar dengan perspektif yang kompleks. Efisien waktu dan tenaga dalam pemrosesan pembuatan desain atau manipulasi gambar dengan perspektif yang rumit. Fitur Vanishing Point ini dapat menghemat waktu dan tenaga pengguna. Nah, di sini ada contohnya, yang di sebelah kiri itu belum menggunakan Vanishing Point, yang di kanan ini udah pakai Vanishing Point. Finishing point. Proses pembuatan mockup CD album menggunakan fitur Vanishing Point. Jadi untuk langkah pertama itu kita harus menambahkan layer. Jadi tujuannya itu menambahkan layer baru pada pembuatan mockup adalah untuk memudahkan dalam penyesuaikan elemen desain dengan perspektif pada gambar aslinya. Dan dengan menambahkan layer baru ini, kita dapat memisahkan elemen desain yang ingin disesuaikan dengan perspektif menjadi layer terpisah, sehingga tidak dapat mengganggu gambar lainnya atau aslinya. Mengcopy template mockup untuk memastikan gambar yang akan diaplikasikan dengan fitur Vanishing Point siap terorganisir dengan baik pada layer baru. Dengan begitu, pengguna dapat lebih mudah mengontrol dan mengedit gambar atau desain tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Habis itu, mengaplikasikan mockup di Vanishing Point. Setelah mengcopy template mockup, langkah selanjutnya akan mengaplikasikan template mockup pada gambar. Buka filter pada menu bar Photoshop, habis itu klik filter Vanishing Point. Setelah masuk ke Vanishing Point, buatlah kotak di sekitar objek pada gambar yang diinginkan dijadikan sebagai area perspektif dengan menggunakan tool Create Plane Tool atau tekan tombol C pada keyboard. Jadi fungsi Create Plane Tool ini adalah memudahkan pengguna membuat layer 3 dimensi yang tepat sesuai dengan perspektif yang sudah ditentukan oleh filter Vanishing Point. Selain itu, Create Plane Tool juga memiliki fungsi yang memudahkan pengguna dalam mengedit layer yang telah dibuat. Pengguna dapat mengubah ukuran, bentuk, dan posisi layer dengan mudah. Setelah itu, paste template mockup dengan mengklik Ctrl+V pada keyboard dan sesuaikan ukuran template mockup pada objek CD album. Setelah itu, klik tombol OK. Mungkin di sini saya akan beri sedikit praktek ya, Pak. Oke. Vanishing point.
Eh, di sini saya menggunakan objek yang lain ya. Kalau yang tadi kan menggunakan CD album. Untuk Jadi televisi gitu ya. untuk ya Pak, langkah awalnya itu pastikan ini apa ada objeknya ya. Di sini saya menggunakan pakai font aja. Contohnya di sini saya tulisannya pakai ini aja Star Wars. Nah jadi dalam tulisan ini saya mau implementasikan ke dalam TV ini. Kan di TV ini bidangnya agak miring sedikit ya Pak. Jadi untuk itu kita ke layer dulu. Di situ kita klik kanan pada mouse, kita select pixel. Jadi select pixel itu yang tadi saya jelaskan itu untuk memastikan gambar yang akan diaplikasikan dengan fitur Vanish Point siap terorganisasi dengan baik pada layer baru. Dan begitu juga pengguna dapat lebih mudah mengontrol dan mengedit gambar atau desain tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Habis itu kita copy. Setelah itu kita ini apa CTRL-D untuk menjalankan seleksi yang pixel yang tadi. Habis itu kita hide aja ini yang klik tombol mata ini nih. Habis itu kita tambahkan new layer. Tujuan itu untuk menambahkan layer baru ini dapat memisahkan elemen desain yang kita ingin disesuaikan dengan perspektif menjadi layer terpisah. Jadi nggak mengganggu gambar yang lain. Mana ini finishing point? Sebentar Pak, ini agak kehalang dikit ini Pak. Nah, habis itu kita udah masuk ke finishing point, kita pakai ini create plane tool, kita ikutin aja bentuk Alurnya. CTV-nya ini dari titik ke titik. Setelah itu kita paste yang font tadi, kita masukin ke dalam TV ini. Dalam. Oke. Jadi si font itu mengikuti bidangnya si TV ini, Pak. Oke. Kita klik OK. Siap. Jadi seperti ini hasilnya, Pak. Iya, memang finishing point biasanya digunakan untuk mockup ya, karena banyak mockup sih sebenarnya. Apalagi ada juga yang biasanya agak ribet semacam botol itu juga bisa biasanya Mas ya. Iya, Pak. Botol atau apa itu kan kita bisa manfaatkan perspektif yang lebih ini lagi. Oke, mantap, simple tapi menarik gitu ya. Ya Pak. Ini jadi kesimpulannya itu filter finishing point pada Adobe Photoshop dapat mempermudah dan mempercepat proses pembuatan template mockup produk kemasan dengan manipulasi gambar pada sudut perspektif yang tepat. Dalam penelitian ini, pengguna finishing point juga dapat menghasilkan template mockup yang lebih akurat dan realistis dibandingkan dengan template mockup yang dibuat dengan tanpa fitur tersebut. Oleh karena itu, finishing point dapat menjadi solusi yang efektif bagi desainer grafis dalam membuat template mockup lebih efisien. Ya, itu saja presentasi yang saya berikan hari ini. Terima kasih. Oke, menarik ya. Finishing point ya. Itu sebenarnya salah satu fitur terbaru di Photoshop sih. Apa namanya? Yang memang digunakan untuk kebutuhan mockup. Saya juga pernah menggunakan ya untuk mockup apapun itu kita bisa mengikuti. Jadi kalau tadi kan bentuknya perspektif ya. Nah itu juga bisa yang bentuknya agak susah. Misalkan kayak tadi botol, terus apalagi yang susah ya. Handphone masih simple ya. Ya pokoknya yang bentuk-bentuk itu agak susah itu bisa sebenarnya gitu. Nah, oke, menarik finishing point ya. Coba lihat tadi judulnya Mas di ininya. Jurnalnya coba lihat semua lihat jurnalnya.
Halo. Jurnalnya apa ini ya Pak? PowerPoint ya Pak? Oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi besok langsung dibuat di dokumen, Mas ya. Iya Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih, Mas Diaski. Jadi sudah Mas Nathan sudah, Mas Diaski sudah, Mas Faiz, Mas Saidi. Nah, mungkin minggu depan lagi ya, teman-teman ya, untuk sisanya ya. Tinggal beberapa ya, Mas Dava belum ya? Mas Dava, Saya belum. Mas Iya. Taat, Mas Romi, ya itu mungkin minggu depan ya, biar ada. Jadi minggu depan nanti teman-teman jurnal yang sudah siap, sudah jadi ya, untuk pengumpulannya tinggal dikumpulkan dalam bentuk dokumen berserta presentasinya, gitu aja ya. Jadi ada PPT sama dokumennya gitu ya. Oke, jadi seperti itu tadi soal materi, terus kemudian untuk presentasinya juga oke semuanya. Tinggal nanti saya pengen lihat hasil akhirnya dari teman-teman semua ya. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan Oh iya Pak, untuk yang ya? mata kuliah besok itu eh, deadline-nya besok ya Pak atau kapan? Deadline apa ini Mas? Yang program Photoshop Mini itu Pak. Yang Oh, deadline-nya sebenarnya kan kan kalau di pengolahan citra kita masih ada 3 pertemuan lagi ya. Nah, mungkin gini, kalau deadline sampai akhir pertemuan nggak masalah gitu ya. Cuman yang mau sudah siap dan sudah ready besok ya silakan gitu aja, nggak apa-apa. presentasikan pakai PPT juga Pak. Pakai PPT boleh atau langsung didemokan juga boleh. Kan kalau kayak gitu biasanya langsung didemokan Mas ya. Ya, Pak. Biasanya ada langsung demo. Nah, gitu aja. Ya kalau mau dibuat PPT juga boleh, silakan, nggak masalah. Oke, baik Pak. Oke, siap. Oke, seperti itu. Ada lagi? Cukup Pak. Oke, cukup ya. Oke, mungkin itu saja buat hari ini ya. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapat bisa berkah dan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi besok. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, Mari. sama-sama. Semangat ya. Oke. Ya, izin lift dulu ya.